Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Deni Fitri dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang masalah gizi penyebab stunting pada balita. Saya akan memberikan penyuluhan lewat PPT dan juga lewat leaflet, serta lewat video. Nah, ini PPT-nya, masalah gizi penyebab stunting pada balita. Stunting itu apa sih? Stunting ini adalah merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Stunting ini dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linear yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatannya yang kurang mencukupi. Selanjutnya ada 3 faktor utama penyebab stunting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada asupan makanan tidak seimbang, yang kedua ada riwayat berat badan lahir rendah atau yang disebut dengan BBLR, yang ketiga ini ada riwayat penyakit. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadi stunting ini yang pertama itu ada kurang gizi dalam waktu lama. Yang kedua, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Yang ketiga, ada pola MPASI yang tidak sehat ataupun bergizi. Dan yang keempat ini ada faktor sanitasi. Selanjutnya, ada dampak stunting, mengakibatkan penurunan inteligensi atau yang disebut dengan IQ, sehingga presentasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Dan kalau misalkan anak stunting ini mencari pekerjaan, peluang dia untuk gagal tes wawancara pekerjaan akan menjadi lebih besar dan tidak mendapatkan pekerjaan dengan baik, yang berakibatkan penghasilannya rendah. Karena itu, anak yang menderita stunting ini bakal berdampak tidak hanya pada fisiknya, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak setelah dewasa. Ada cara mencegah stunting pada balita. Yang pertama ini ada memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, lalu memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, lalu dampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada zat gizi yang berperan untuk mempengaruhi stunting. Yang pertama ini ada kalsium. Nah, kalsium ini berfungsi dalam pembentukan tulang serta gigi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Lalu ada yodium. Nah, yodium ini sangat berguna bagi hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Lalu yodium juga penting untuk mencegah gondok dan kekerdilan. Lalu yang ketiga ini ada zinc. Nah, zinc ini berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan, dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Lalu yang keempat ini ada zat besi. Nah, zat besi ini berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme energi. Lalu yang terakhir ini ada asam folat. Nah, asam folat ini berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel. Dia juga memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Nah, di sini ada video tentang stunting. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Sekitar 9 juta atau 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin hingga anak 2 tahun. Tinggi badan balita stunting lebih rendah dari standar umurnya. Stunting menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan, sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun.
Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jaman sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A, obat cacing, dan imunisasi untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha atau wartawan, semua harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Baik, sekian pemaparan saya. Mungkin Ibu Dian ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Sugiarti. Saya izin bertanya, apakah selalu anak-anak tuh yang berukuran pendek itu atau yang tingginya pendek itu selalu dikatakan stunting, Bu? Dan apakah stunting itu tergolong penyakit atau tidak? Bagaimana, Bu, penjelasannya? Terima kasih. Baik, saya akan jawab satu-satu dulu ya. Pertanyaan yang pertama ini kan, apakah anak yang pendek ini selalu stunting? Jadi gini, meskipun kondisi anak pendek atau anak yang sangat pendek digunakan sebagai indikasi masalah gizi kronis, namun anak pendek atau sangat pendek belum tentu stunting. Karena pendek atau sangat pendek bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Untuk mengetahui dia stunting atau tidaknya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan yang terlatih untuk menentukan bahwa seorang anak ini pasti stunting akibat masalah gizi kronis atau tidak stunting. Seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua itu, apakah stunting tergolong penyakit? Jadi stunting ini bukanlah sebuah penyakit, tapi kondisi gagal tumbuh karena kurangnya asupan makanan dan terjadinya infeksi berulang dalam jangka waktu tertentu atau yang disebut dengan kronis. Baik, Bu, sudah jelas. Dan ada yang saya ingin tanyakan lagi. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting, Bu? Karena pada masa itulah stunting dapat terjadi dan sekaligus dapat dicegah atau masih dapat dikoreksi. Oh, jadi stunting itu dapat dicegah atau dikoreksi ya jika dilakukan sebelum atau selama periode emas? Ya, benar sekali Ibu Dian. Karena berbagai intervensi penting dilakukan sejak dini, mulai dari mempersiapkan kondisi gizi dan kesehatan bagi calon ibu hingga memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak anak berada dalam kandungan hingga anak tersebut berusia 2 tahun. Seperti itu Ibu Dian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu Dian. Nah, di sini saya akan menampilkan leaflet saya. Nah, Ibu bisa lihat leaflet saya. Di sini sudah ada apa itu stunting, dan bagaimana cara mencegah stunting, lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya stunting terhadap anak. Lalu juga ada zat gizi mikro yang menghindari stunting. Lalu juga ada vitamin anak stunting, dan ada juga dampak stunting. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, Bu, dirasa cukup. Jadi, saya sudah mengerti. Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Apakah seperti itu, Bu? Benar sekali. Baik, sekian penyuluhan saya pada hari ini mengenai masalah gizi stunting pada balita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi nomor telepon saya. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Dian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.